Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. Blue 17. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang pengetahuan kuantitatif ya untuk TPS UTBK 2020 atau TPS SBMPTN 2020. Karena bisa dibilang ujian UTBK tahun 2020 ini bisa disebut juga sebagai ujian SBMPTN 2020 karena memang ada perubahan ya, yang tadinya kita mengikuti pendaftaran UTBK dan melaksanakan ujiannya, dan ketika hasil keluar kita daftarkan buat SBMPTN, tapi karena ada musibah COVID-19 ini, maka disatukan pendaftaran UTBK juga pendaftaran SBMPTN. Ya, tidak masalah ya. Nah, yang perlu diperhatikan dan waspadai bahwasannya yang diteskan atau yang diujikan ternyata hanya soal-soal TPS ya. Jadi tentang sosum atau saintek atau yang biasa kita kenal sebagai tes kejurusan itu tidak diujikan ya. Makanya kita benar-benar harus bermain strategi untuk bisa lulus UTBK 2020 atau SBMPTN 2020. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang TPS UTBK 2020 yang subbabnya tentang pengetahuan kuantitatif. Ya, seperti yang kita ketahui bersama kalau TPS itu ada 4 subbab ya. Nah, tapi kita hanya membahas tentang pengetahuan kuantitatifnya saja. Oke, langsung ya. Itu soal pertama. Jika 2x plus y sama dengan 13 dan x plus 2y sama dengan 14, maka nilai x plus y dibagi 3 adalah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara cepatnya saja. Jadi kita akan bermain strategi karena memang UTBK atau SBMPTN ini kita benar-benar bermain sama waktu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan bisa dikerjakan cara cepat, saya akan membahas dengan cara cepat. Seperti halnya nomor 1 gitu kan. Ini materi tentang persamaan dua variabel. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu soal seperti ini, pasti langsung berpikir untuk dieliminasi dan disubstitusi gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bentuk soalnya, ini bisa kita jadikan cara cepat. Kita lihat yang ditanyakan itu x plus y, ya kan, x plus y. Sedangkan soalnya dia 2x plus y, yang satu lagi x plus 2y. Nah, kalau kita jumlahkan 2x plus y dan x plus 2y, itu kan jadi 2x plus y ditambah gitu ya, x plus 2y gitu kan. Sama halnya berarti kan hasilnya 13 ditambah 14. Nah, 2x tambah x jadi 3x, y tambah 2y jadi 3y. Nah, sama dengan 27. Nah, 3x plus 3y sama dengan 27, ya kan? Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah x plus y. Nah, maka bentuk ini kita rubah menjadi x plus y dengan cara memfaktorkan 3-nya kita keluarkan. Jadi 3 dikali x plus y sama dengan 27. Maka x plus y-nya sama dengan 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, maka tinggal kita substitusikan di sini kan, x plus y sama dengan 9. Nah, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 3. Udah ya. Jadi ketimbang kita menggunakan cara eliminasi substitusi, ini jauh lebih ringkas, lebih singkat. Oke, lanjut soal yang kedua. Jadi ini ada persegi ya, yang gambarnya persegi lah ya. Nah, dimana titik RSTU pada gambar di atas berada di tengah-tengah sisi persegi. Jadi RSTU ini berada di tengah-tengah sisi perseginya. Perbandingan dua luas segitiga yang berwarna hitam atau diarsir dan luas persegi adalah berapa? Jadi kita bandingkan dua segitiga yang berarsir ini dengan seluruh luas perseginya berapa gitu kan ya. Nah, ini kalau misalkan cara biasa kita juga agak panjang ya. Jadi kita misalkan sisinya kita kita kasih
besarannya gitu, misalkan 1 cm atau 10 cm gitu, bebas. Cuman di sini kita punya keterangan titik RSTU pada gambar berada di tengah-tengah sisi persegi. Nah, artinya titik S, misalkan kita fokus sama yang segitiga ini ya. Nih, yang ada R sama S-nya ya, gitu kan. Jadi ini kan dua segitiga yang sama sebenarnya kan. Segitiga 1, segitiga 2, gitu kan. Jadi persegi ini bisa kita bagi menjadi dua segitiga yang sama. Dan pasti ini punya luas yang sama. Jadi luas ini dibanding luas ini itu 1:1, gitu kan. Nah, sekarang kita punya keterangan S ini tengah-tengah sisi perseginya. Nah, S ini pada segitiga yang misalkan kita tandakan ya, misalkan pada segitiga A, B, C, D. Nah, gitu ya. Nih, jadi titik S ini pada sisi segitiga ABC itu merupakan titik berat pada segitiga ABC. Nah, titik berat itu membagi dua segitiga yang di belahnya itu menjadi dua luas yang sama besar. Ya, menjadi dua luas yang sama besar. Artinya luas dari segitiga ASB dengan ACS itu sama besar. Ya, diulangkan ya. Jadi segitiga ASB dan ACS itu sama besar. Nih ya, ASB dengan ACS itu sama besar. Gitu ya. Nah, jadi ini 1:1, gitu kan. Nah, terus sekarang kita fokus ke yang diarsir. Yang diarsir ini juga dibelah melalui titik berat di R. Ya, jadi segitiga yang ini nih, ASB. Nah, itu dibelah pada titik R, titik beratnya. Nah, maka sebenarnya luas yang diarsir ini sama dengan luas yang tidak diarsir, yaitu segitiga RSB. Gitu kan? Kita tulis ya. Jadi luas segitiga ASR itu sama dengan luas segitiga RSB. Gitu. Maka ini 1:1. Tapi kalau misalkan kita bandingkan segitiga yang diarsir ASR, yaitu 1:2 ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan segitiga ASB gitu. Jadi luas segitiga ASR gitu ya, ketika dibandingkan dengan segitiga ASB, nah itu 1:2 ya kan. Kenapa? Karena ini dua ukuran yang sama, 1:1, jadi kan 2. Nah, kalau dibandingkan sama segitiga yang besar, berarti kan ACB gitu kan. Jadi luas ASR itu dibanding sama luas ACB atau ABC ya, bebas ya. Nah, berarti 1:4 ya kan. Karena nilai segitiga ASC atau ACS yang di sini nih ya, tidak diarsir sama sekali, itu nilainya sama dengan 2 kali segitiga yang diarsir kan tadi kan. Nah, jadi yang diarsir banding segitiga yang ACB tadi atau ABC tadi adalah 1:4 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah perbandingan dua luas segitiga berwarna hitam atau yang diarsir dengan luas perseginya. Nah, tadi kan kita bandingin satu segitiga yang diarsir dengan segitiga yang ACB tadi kan. Nah, kalau misalkan kita bandingin dua persegi, berarti luas luas segitiga yang diarsir berarti ada dua ya, luas segitiga yang diarsir. Nah, dibanding luas perseginya. Nah, berarti luas segitiga yang diarsir tinggal kita kalikan 2 kan? 1 kali 2 gitu, karena ada 2 yang diarsir. Dibanding luas perseginya. Nah, tadi setengah persegi aja ada 4 bagian kan? Berarti kalau 2 segitiga sorry, tadi yang setengah persegi ya. Nah, setengah persegi itu ada 4 bagian. Berarti kalau misalkan 2 segitiga yang tadi setengah sama setengah segitiga yang sama, itu kan berarti ada 8 ya kan. Jadi 1, 2, di sini nilainya 2 kan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Nah, jadi perbandingan 2 luas segitiga yang diarsir dengan luas perseginya adalah 2:8. Kita lihat jawabannya. Nggak ada ya, tapi ada 1:4. Nah, ini kita bisa perkecil jadi 1:4. Jadi jawabannya 1:4 gitu ya.
Ini karena belum terbiasa aja. Ini kalau misalkan terbiasa ngelihat soalnya pasti udah paham gitu bahwa ini adalah 1:4 pada apa namanya setengah dari perseginya gitu. Karena pertanyaan ini bisa aja nanti cuma satu doang diarsir gitu kan, nggak dua seperti ini gitu. Kalau misalkan satu yang diarsir kan berarti kan jawabannya 1:8 gitu ya. Jelas ya. Nah lanjut, ini masuk ke himpunan ya, soal himpunan. Di sebuah kelas yang memiliki 40 mahasiswa, 3 orang tidak lulus mata kuliah kalkulus maupun aljabar. 5 orang lulus mata kuliah kalkulus dan aljabar. Jika diketahui banyak mahasiswa yang lulus aljabar sama dengan 2 kali banyak mahasiswa yang lulus kalkulus, berapa banyak mahasiswa yang lulus kalkulus saja? Gitu. Ini bisa kita gambarkan gitu kan. Kalau yang biasa digambarkan, kalau yang nggak biasa juga nggak masalah. Mahasiswanya ada 40, yang tidak lulus kedua-duanya ada 3 orang. Berarti yang di dalam ini ada 37 ya kan, dari 40 dikurang 3 sama dengan 37. Nah, 37 ada di sini. Gitu kan. Nah, yang lulus kedua-duanya ada 5 orang. 5 orang lulus mata kuliah kalkulus dan aljabar. Nih, di tengah-tengah ada 5 orang. Nah, berarti caranya gampang. Dia tinggal 37, kita tambahkan 5. 37 tambah 5 sama dengan 42. Nah, 42 ini adalah jumlah yang lulus kalkulus, jumlah yang lulus aljabar, dan jumlah yang lulus kalkulus serta aljabar. Jadi ada 42 orang. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal ketentuannya. Jika diketahui banyak mahasiswa yang lulus aljabar sama dengan 2 kali banyak mahasiswa yang lulus kalkulus. Misalkan ini aljabar, ini kalkulus, gitu kan. Aljabar sama dengan 2 kali kalkulus gitu kan. Ini aljabar ya, ini kalkulus. Jadi banyak siswa yang lulus mata kuliah aljabar itu sebanyak 2 kali mata kuliah kalkulus. Berarti kan jumlah aljabar lebih besar kan, mahasiswa yang lebih lulus kan ketimbang kalkulus. Nah, berarti kalau dalam perbandingannya kita balik, justru nilai dari perbandingan aljabar itu adalah 2, nilai perbandingan kalkulus adalah 1. Dimana jumlah semuanya yang tadi lulus aljabar saja, kalkulus saja, dan aljabar kalkulus itu adalah 42 gitu kan. Nah, maka yang ditanyakan adalah berapa banyak mahasiswa yang lulus kalkulus saja gitu kan. Berarti yang kita cari dulu yang lulus kalkulus gitu kan. Kalkulus bandingin 1, berarti 1 banding kita jumlahkan 1 tambah 2 dikali 42 sama dengan 42 dibagi 3 berapa? 14. Nah, jadi yang lulus kalkulus ada 14 orang. Tapi yang lulus kalkulus dan aljabar ada 5 orang. Maka yang lulus kalkulus saja adalah 14 dikurang 5 sama dengan 9. Nah, gitu ya. Berarti kalau lulus aljabar doang ya tinggal kita cari aja gitu kan. 42 dibagi 3, 14 dikali 2, 28 dikurang 5, 23 tambah 5, 28, 29, 37, balik lagi begitu. Jadi jawabannya tadi yang lulus kalkulus saja ada 9 orang. Gitu ya, gampang? Nah, soal selanjutnya, dengan X bilangan bulat positif yang didefinisikan nilai mutlak X sama dengan akar X jika dia genap, dan nilai mutlak X sama dengan 4X jika dia ganjil. Jika K adalah bilangan bulat positif, maka nilai dari nilai mutlak 2K min 1 sama dengan berapa? Nah, K bilangan bulat positif. Di sini kita ketentuan nih, nilai mutlak 2K min 1. Jadi kalau ini hasilnya genap kita pakai yang ini gitu kan. Kalau dia ganjil kita pakai yang ini gitu. Itu maksud pertanyaannya. Nah, kita lihat bilangan bulat positif berarti dia bilangan di atas 0. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, bilangan berapapun kalau dikalikan bilangan genap itu hasilnya genap. Nah, 2 ini kan bilangan genap kan, gitu ya. Ketentuannya itu. Jadi bilangan berapapun gitu kan, berapapun jika dikalikan genap maka hasilnya genap.
ya. Nah, maka 2K ini adalah genap gitu. Nah, bilangan berapapun bilangan genap jika dikurangin bilangan ganjil itu hasilnya menjadi ganjil. Ya, jadi ganjil gitu. Jadi ada ketentuan yang kedua, bilangan genap jika dikurangi bilangan ganjil maka hasilnya ganjil. Nah, gitu. Nah, berarti bilangan ini hasilnya sebenarnya ganjil ya kan? Jadi kalau suatu bilangan dikalikan 2 yang bilangan genap hasilnya genap. Nah, dikurangin ganjil maka hasilnya kan satu kan ganjil kan? Maka genap dikurang kali sama dengan ganjil. Nah, maka nilai 2K-1 ini adalah ganjil. Nah, tadi dari soal dapat ketentuan kalau nilainya ganjil maka nilai mutlak X sama dengan 4X. Berarti nilai 2K-1 karena dia ganjil, ya kan? Karena dia ganjil, nah maka nilainya sama dengan 4 dikali 2K-1 gitu kan. Jadi X kita ganti sama 2K-1. Nah, hasilnya berarti ini gitu kan. Jadi 8K-4 gitu. Gampang ya? Nah, lanjut. Jika A sama dengan akar 12 dalam akar lagi ya, tambah akar 12 tambah akar 12 dan bla 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 terus gitu kan. Dan B sama dengan ini akar 72 ya. Akar 72 dikurang akar 72 dikurang akar 72 dan bla 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 terus gitu. Dan C akar 10 dikali akar 10 dikali akar 10 akar 10 dan terus gitu kan. Nah, makanya dari A tambah B tambah C sama dengan berapa? Jadi kalau pakai cara biasa panjang, menjelaskan nilai A sendiri aja bisa sampai 5 menit gitu kan. B 5 menit ya 5 menit berarti 15 menit aja satu nomor doang gitu. Nah, cara cepatnya gini. Ini kalau misalkan dia ditambah gitu. Pokoknya kalau ketemu soal begini ya, ini kan ditambah, ini kan dikurang. Ini kan bentuknya yang bersama ya. Bentuknya yang bersama nih. Nah, kalian cukup cari perkalian yang hasilnya 12 sama 72. Ini kita ngebahas yang A dulu ya. Ngebahas yang A dulu. Jadi kalian cukup nyari perkalian yang hasilnya 12 berapa kali berapa, tapi dia dempetan. Ya, tapi dia dempetan kayak misalkan 2 kali 6 12, tapi dia nggak dempetan kan. 2 sama 6 beda jauh gitu. Nah, kalau misalkan 3 kali 4 hasilnya 12, tapi dia dempetan. Nah, maka itu yang dipakai. Gitu ya. Jadi 3 dikali 4 gitu. Abaikan dulu. Nah, ini juga sama, 72. 72 berapa yang dempetan berapa? Berarti yang dempetan 8 kali 9 ya. 8 kali 9. Nah, ini juga abaikan dulu. Nah, untuk yang ditambah kalian cukup pilih yang angkanya besar. Jadi akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12 tambah bla 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 itu hasilnya adalah 4 gitu. Gampang ya? Nah, buat yang ini yang dikurang itu cari yang kecil. Jadi akar 72 dikurang akar 7 dikurang akar 72 itu adalah 8. Gitu. Nah, sekarang yang ini, kalau perkalian gimana? Ya berarti dia hasilnya mendekati 10 sebenarnya. Dan kalau misalkan diteruskan bla 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 bla, berarti dia hasilnya adalah tetap 10. Nah, gitu ya. Nah, berarti kalau gitu kita udah dapat gampang tuh. A-nya berarti nilainya 4, B-nya 8, C-nya 10. Jadi 4 tambah 8, 12. 12 tambah 10 adalah 22. Nah, halus ya. Nah, ini soal terakhir di video gini ya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Soalnya kita akan terus ngebahas tentang soal-soal yang kemungkinan 90% keluar pada saat TPS UTBK atau TPS SBMPTN 2020. Oke. Nih, ada keterangan pada soal nomor 6 yang terakhir ini adalah A kali B kurang dari 0. Di mana P itu adalah nilai mutlak A tambah B, sedangkan nilai Q itu adalah nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Nah, hubungan yang tepat antara P dan Q adalah gimana? Nah, ketentuannya gini, A dikali B kurang dari 0. Berarti di antara salah satu A atau B itu ada yang minus. Tapi satunya ada yang plus. Kenapa? Karena kalau misalkan dua-duanya plus, itu harusnya lebih dari 0. Atau kebalikannya, kalau sama-sama minus, dia harus juga lebih besar dari 0. Karena minus kali minus kan plus gitu kan. Jadi dia lebih besar dari 0.
Mungkin 0 nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena syaratnya kurang dari 0. Nah, maka di antara ini ada yang negatif. Nah, sekarang tinggal kita misalkan. Kita masukin ke sini gitu kan. Misalkan kita nulis A-nya 5, B-nya min 8 gitu. Lalu kita substitusikan ke sini aja gitu kan. Jadi P nilainya adalah 5 dikurang 8 dimutlakin gitu kan. 5 kurang 8 min 3. Min 3 dimutlakin 3 gitu kan. Sedangkan kalau Q ini nilai mutlak 5 ditambah nilai mutlak min 8. Nilai mutlak 5 gitu kan. Nilai mutlak min 8 5 tambah 8 sama dengan 13. Nah, gedean yang mana gitu kan? Gedean yang Q. Ya, maka hubungan yang tepat di antara P dan Q adalah P lebih kecil dari Q. Nah, gitu doang. Gampang kan? Oke, gitu ya. Cukup sekian 6 nomor dulu pada video kali ini. Nanti kita lanjutkan part 2-nya di video berikutnya. Yang mudah-mudahan bisa membantu kalian buat belajar dan menemani masa libur kalian sebelum mempersiapkan segala sesuatunya buat mengikuti UTBK atau SBMPTN 2020. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.